Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, ibu bapak, saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu di hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita diambil dari kitab Amsal pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ada sebuah humor di mana ada seorang anak sehabis kebaktian minggu dari gerejanya, dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku mau menjadi pendeta ajalah." Ibunya terheran lalu bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk menjadi pendeta?" Anak itu pun menjawab, "Sebab aku yakin ibu akan terus mengharuskanku ke gereja sampai dewasa kelak, bukan? Nah, aku sudah mempertimbangkan dan memutuskan lebih enak bagiku untuk berdiri dan berteriak dari podium ketimbang aku harus duduk saja dan mendengarkan." Ternyata si anak tersebut ingin menjadi pendeta karena dia ingin lebih enak didengar, lebih menarik baginya berkata-kata daripada mendengarkan saja. Memang banyak orang yang mengatakan bahwa berkata-kata itu lebih mudah, lebih gampang daripada mendengar. Karena berkata-kata orang bisa mengatakan apapun, apalagi kalau tidak ada batasan dari apa yang dia katakan. Tetapi untuk mendengar itu adalah salah satu hal yang tersulit, apalagi kalau mendengarkan dengan fokus, mendengarkan dengan penuh perhatian dari apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi siapapun orangnya dan apapun kedudukannya atau jabatannya, mendengar suatu hal yang tidak mudah sebenarnya. Mendengarkan sebenarnya itu adalah hal yang penting. Apalagi mendengarkan itu, mendengarkan hikmat atau kepandaian dari Tuhan. Selain kita bisa membuka pikiran, membuka wawasan, tentu juga akan melatih kita untuk bisa lebih fokus, lebih terarah kepada apa yang disampaikan oleh seseorang. Itu sebabnya Paulus juga pernah mengatakan iman itu timbul karena dengar-dengaran. Tapi maksudnya dengar-dengaran di situ bukan hanya sekedar mendengar lalu keluar, masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri, tidak. Tapi dengan kata dengar-dengaran itu artinya dia memberikan fokus perhatian terhadap apa yang didengarkan. Seperti itulah ajakan firman Tuhan di dalam renungan hari ini. Dikatakan oleh Raja Salomo sebagai penulis kitab Amsal, "Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan." Jadi Raja Salomo sebagai ahli hikmat, ahli bijak, ahli kebijakan, dengan tegas mengatakan bahwa mendengar dan memperhatikan, apalagi kepada hikmat dan kepandaian dari Tuhan, itu sangat-sangat penting. Karena itu akan menuntun dan membawa kehidupan ke arah yang lebih baik.
Tetapi orang yang tidak mau memperhatikan hikmat, tidak mau mendengarkan dengan telinganya akan kepandaian dari Tuhan, justru akan membawa kehidupannya ke arah yang tidak jelas, ke arah kegelapan. Karena hikmat itu atau wisdom itu sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tahu dunia ini kan penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan kadang-kadang abu-abu. Karena itu kita sulit bagaimana kita mengarahkan arah perjalanan kita. Untuk menuntunnya adalah supaya kita memiliki hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Oleh karena itulah telinga harus kita pakai untuk mendengarkan dan memperhatikan hikmat dari Tuhan, supaya menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih pasti dan ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itulah, latihlah telinga kita untuk mendengar. Latihlah hati kita untuk memperhatikan hikmat. Hikmat itu bisa diterjemahkan juga dengan firman. Hikmat itu juga bisa diterjemahkan dengan hukum atau pengetahuan dari Tuhan. Jadi jangan tunggu sampai kita sudah dewasa dulu baru kita mendengarkan hikmat. Tetapi latihlah dia mulai dari kecil. Sama seperti ranting pohon. Ranting pohon itu bisa dibentuk dari kecil. Tapi kalau sudah ranting itu menjadi dahan yang besar, dahan yang sudah tua, maka akan sulit dia dibentuk seperti apa yang kita inginkan. Sama seperti dengar-dengaran dengan hikmat. Dengar-dengaran dengan hikmat itu harus dimulai dari usia yang paling kecil. Makanya orang-orang Yahudi itu terkenal orang-orang yang hebat, peraih banyak Nobel di tengah-tengah dunia ini, karena mereka sudah terlatih mulai dari kecil untuk dengar-dengaran dengan hikmat, dengan wisdom, dengan kebijakan-kebijakan yang baik bagi kehidupan mereka. Boleh kita baca itu di Ulangan 6 ayat 7. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, katanya kan, ketika kamu sedang duduk-duduk, ketika kamu sedang jalan-jalan, ketika kamu bangun dari tempat tidurmu, atau ketika kamu mau tidur. Jadi tidak ada hari tanpa kita dengar-dengaran akan hikmat Tuhan. Dunia ini penuh dengan tantangan. Dunia ini penuh dengan ancaman. Kalau kita tidak memiliki hikmat Tuhan, maka kita akan terbawa arus, terombang-ambing di tengah-tengah rupa-rupa kehidupan dunia ini. Itu sebabnya ibu bapak, saudara-saudara, marilah kita dengan senang hati memakai telinga kita, memakai hati kita untuk memperhatikan hikmat Tuhan, untuk mendengarkan hikmat Tuhan. Orang yang memperoleh hikmat, maka dia akan terlatih untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia akan terbawa kepada kehendak Tuhan. Hidupnya akan selalu menjadi kesenangan bagi Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau mendengarkan hikmat, percayalah, dia akan selalu melakukan hal-hal yang mengecewakan. Tidak hanya mengecewakan orang lain atau mengecewakan dunia ini, bahkan terlebih lagi dia akan selalu mengecewakan Tuhan. Jadi carilah hikmat, dengarlah hikmat, berikan telinga kita untuk mau mendengarkan, walaupun pekerjaan mendengarkan itu tidak mudah. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berusaha untuk memperhatikan dan mendengarkan hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk terus melatih telinga kami, hati kami, untuk memperhatikan hikmat dan kepandaian dari firman Tuhan. Karena dari situlah kami akan dituntun menjalani kehidupan ini.
Apalagi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan arus kehidupan yang gelap. Kami terkadang sulit menentukan arah perjalanan kami. Tapi kami percaya orang yang memperhatikan hikmat akan selalu dituntun kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka akan mencapai masa depan yang penuh harapan bersama dengan rancangan Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati kami dalam setiap pekerjaan kami satu hari ini. Bahkan pergumulan yang kami masih hadapi, terlebih pandemi ini, berikan kami selalu kekuatan, supaya kami tidak pernah kalah, tidak pernah mundur, apalagi gagal menghadapi setiap pergumulan. Tapi biarlah kami menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah senantiasa menyertai dan memberkati engkau sekalian. Amin. Hai kamu yang dikutuk Musa,